Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dan belajar bersama. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi tentang keteladanan Fatimah Az-Zahra dan Uwais Al-Qarni. Kedua tokoh ini merupakan sosok yang memiliki akhlak luar biasa dan menjadi teladan bagi umat Islam. Melalui kisah hidup mereka, kita dapat belajar bagaimana menjadi pribadi yang sabar, rendah hati, taat kepada Allah, serta berbakti kepada orang tua. Mari kita simak bersama penjelasannya. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami, yang terdiri dari Elma Najwa Rohmah, Firna Nabila, Andi Vandayu, dan Muhammad Melvino Al-Khalifi. Selanjutnya, mari kita masuk ke pembahasan materi. Sebelum membahas lebih jauh, mari kita lihat terlebih dahulu peta konsep dari kedua tokoh ini. Pertama, Fatimah Az-Zahra. Beliau dikenal sebagai putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki banyak sifat mulia. Di antaranya adalah selalu mendukung perjuangan Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam, taat kepada suaminya yaitu Ali bin Abi Thalib, memiliki sifat sabar dan rendah hati, serta menjalani kehidupan dengan sederhana meskipun berasal dari keluarga yang mulia. Selanjutnya adalah Uwais Al-Qarni. Beliau terkenal sebagai sosok yang sangat jujur, sederhana, mandiri, dan terutama sangat berbakti kepada ibunya. Kisah beliau mengajarkan bahwa kemuliaan seseorang di sisi Allah bukanlah karena harta atau kedudukan, tetapi karena ketakwaan dan akhlaknya. Nah, dari peta konsep ini, kita bisa melihat bahwa meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda, keduanya sama-sama menunjukkan akhlak yang patut kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Fatimah Az-Zahra adalah putri bungsu Rasulullah SAW dan Sayyidah Khadijah. Sejak kecil, beliau tumbuh di tengah perjuangan dakwah Islam yang penuh tantangan. Beliau dikenal sebagai perempuan yang cerdas, penyabar, lembut, serta memiliki akhlak yang sangat mulia. Fatimah juga sangat mencintai dan menghormati ayahnya. Salah satu peristiwa yang menunjukkan kasih sayangnya adalah ketika Rasulullah SAW disakiti oleh kaum Quraisy. Saat itu, tubuh Rasulullah SAW terluka dan dilempari kotoran. Fatimah segera membersihkan tubuh ayahnya sambil menangis karena tidak tega melihat penderitaan beliau. Peristiwa ini menunjukkan betapa besar rasa cinta, bakti, dan kepedulian Fatimah kepada Rasulullah SAW. Karena akhlaknya yang sangat luar biasa, beliau menjadi teladan bagi seluruh muslimah hingga saat ini. Fatimah Az-Zahra memiliki banyak keutamaan yang membuat beliau begitu dimuliakan. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa Fatimah adalah bagian dari dirinya. Artinya, siapa yang menyakiti Fatimah berarti telah menyakiti Rasulullah. Beliau juga termasuk penghulu wanita penghuni surga. Meskipun merupakan putri Nabi, Fatimah tetap hidup sederhana bersama suaminya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Beliau tidak pernah sombong, selalu rendah hati, sabar menghadapi ujian, serta selalu mendukung keluarganya dalam kebaikan. Dari keteladanan Fatimah, kita belajar bahwa kebahagiaan bukanlah karena banyaknya harta, tetapi karena rasa syukur, kesabaran, serta akhlak yang baik kepada Allah dan sesama manusia. Sekarang kita beralih kepada tokoh kedua, yaitu Uwais Al-Qarni. Beliau berasal dari Yaman dan hidup sebagai anak yatim dalam keadaan yang sederhana. Beliau juga pernah menderita penyakit kusta, namun Allah memberikan kesembuhan atas izinnya. Hal yang paling terkenal dari Uwais adalah baktinya kepada sang ibu. Beliau merawat ibunya dengan penuh kasih sayang dan selalu mengutamakan kebutuhan ibunya dibandingkan kepentingannya sendiri. Walaupun Uwais tidak pernah bertemu langsung dengan Rasulullah SAW, beliau sangat mencintai Rasulullah.
Bahkan Rasulullah memuji Uwais di hadapan para sahabat karena ketakwaan dan baktinya kepada ibunya. Suatu ketika Rasulullah berpesan kepada Umar bin Khattab agar mencari Uwais dan meminta doa kepadanya. Hal ini menunjukkan betapa mulianya kedudukan Uwais di sisi Allah. Ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kehidupan Uwais Al-Qarni. Beliau selalu berbakti kepada orang tua, hidup sederhana, bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup, serta tidak pernah mengejar popularitas ataupun pujian manusia. Uwais lebih memilih menjadi orang biasa yang dicintai Allah daripada menjadi orang terkenal tetapi lalai dalam beribadah. Hikmah yang dapat kita ambil adalah bahwa kemuliaan seseorang di sisi Allah tidak diukur dari jabatan, kekayaan, ataupun ketenarannya. Yang paling utama adalah ketakwaan, keikhlasan, dan akhlaknya. Dari kisah Fatimah Az-Zahra dan Uwais Al-Qarni, kita dapat menyimpulkan bahwa keduanya memiliki akhlak yang sangat mulia meskipun hidup dalam kondisi yang berbeda. Fatimah Az-Zahra mengajarkan kepada kita pentingnya kesabaran, kerendahan hati, kesederhanaan, serta ketaatan kepada Allah dan keluarga. Sedangkan Uwais Al-Qarni mengajarkan pentingnya berbakti kepada orang tua, hidup sederhana, mandiri, ikhlas, dan tidak mencari pujian manusia. Jika nilai-nilai tersebut kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang lebih baik dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, marilah kita menjadikan Fatimah Az-Zahra dan Uwais Al-Qarni sebagai teladan dalam kehidupan kita. Mulailah dari hal-hal kecil, seperti menghormati orang tua, bersikap jujur, rendah hati, sabar menghadapi ujian, serta selalu berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk meneladani akhlak mulia kedua tokoh tersebut dan menjadi pribadi yang bermanfaat bagi agama, keluarga, dan masyarakat. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami mengenai keteladanan Fatimah Az-Zahra dan Uwais Al-Qarni. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan menginspirasi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.